Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisine Suryani dari kelas D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Mengajar Seperti Finlandia atau Teach Like Finland yang ditulis oleh Timothy D. Walker. Finlandia mengejutkan dunia ketika siswanya yang masih berusia 15 tahun berhasil mencetakkan skor tertinggi di penyelenggaraan pertama PISA atau Program for International Study Assessment pada tahun 2001. Ujian itu meliputi penilaian keterampilan berpikir kritis di matematika, sains, dan membaca. Hingga kini negara mungil ini terus-terusan memukau. Bagaimana pendidikan Finlandia yang jam pelajarannya pendek, PR-nya tidak banyak, dan ujiannya tidak begitu berstandardisasi dapat mencetak siswa-siswi dengan prestasi yang sangat baik? Ketika Timothy D. Walker mulai mengajar kelas 5 di sebuah sekolah dasar di Helsinki, ia mulai mencatat rahasia-rahasia di balik kesuksesan sekolah-sekolah Finlandia. Walker menuliskan rahasia-rahasia ini dan artikel-artikelnya di Atlantik kerap menuai tanggapan antusias. Dalam buku ini, ia mengumpulkan semua temuan tersebut dan menjelaskan kepada para pengajar cara untuk mengimplementasikannya. Buku ini memuat strategi dan anjuran-anjuran yang sangat mudah dipraktikkan dari sistem pendidikan kelas dunia. Siapakah Timothy D. Walker itu? Ia adalah seorang guru kebangsaan Amerika yang saat ini tinggal di Finlandia. Ia telah banyak menulis mengenai pengalamannya mengajar untuk berbagai media, yaitu Education Week Teacher, Educational Leadership, dan juga melalui blognya, yaitu Talk by Finland. Berikut adalah daftar isi buku mengajar seperti Finlandia. Yang pertama, kesejahteraan, meliputi jadwal istirahat otak, belajar sambil bergerak, recharge sepulang sekolah, menyederhanakan ruang, menghirup udara segar, masuk ke alam luar, serta menjaga kedamaian. Lalu rasa dimiliki, meliputi mengenal setiap anak, bermain dengan murid-murid, merayakan pembelajaran mereka, mengejar mimpi kelas, dan menghapus perusakan atau bullying berkawan. Kemudian kemandirian, yaitu mulai dengan kebebasan, meninggalkan batas, menawarkan pilihan, buat rencana siswa, tuntutan tanggung jawab. Kemudian penguasaan, yaitu mengajarkan hal-hal mendasar, gunakan buku pegangan, memanfaatkan teknologi, memasukkan musik, menjadi pelatih, buktikan pembelajaran, dan mendiskusikan nilai. Yang terakhir ada bab pola pikir, yaitu mencari flow, berkulit tebal, kolaborasi lewat kopi, menyambut para ahli, melepaskan diri untuk berlibur, serta jangan lupa bahagia. Selama beberapa tahun bekerja dan tinggal di Finlandia, Walker berhasil mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat digunakan pendidik untuk mempromosikan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Raj Raghunathan, profesor dari sekolah MC Combs Universitas Texas di Austin dan pengarang If You're So Smart, Why Aren't You Happy tahun 2016, mengajukan 4 bahan kebahagiaan. Jika kebutuhan dasar seperti makanan dan papan telah terpenuhi, rasa memiliki keterlibatan, kemandirian, penguasaan, dan pola pikir. Suatu bahan yang Walker tambahkan ke dalam daftar ini adalah kesejahteraan, yang ia lihat sebagai pondasi untuk mengembangkan komponen lainnya. Dalam buku tersebut, Walker telah menyusun 33 strategi sederhana terkait 5 bahan kebahagiaan yang diterapkan dalam konteks kelas yang menyenangkan.
Lebih lanjut lagi, tampak bahwa di Finlandia, pencapaian siswa di antara sekolah-sekolah yang berbeda kurang bervariasi, dan bahwa pembelajaran anak-anak di sekolah tidak terlalu dipengaruhi latar belakang keluarga dibandingkan negara lainnya. Di atas semuanya itu, orang Finlandia sepertinya dapat mencapai hasil yang masuk kategori sederhana. Di sekolah Finlandia, guru dan siswa normalnya memiliki istirahat 15 menit setiap 1 jam. Dan berdasarkan pengalaman Johanna, istirahat mereka di lounge, meminum kopi, bercakap-cakap dengan rekan kerja, dan membolak-balik majalah. Sesaat memasuki tempat istirahat, ia melihat sesuatu yang mirip dengan apa yang ia temukan ketika berkeliling taman di pusat kota Helsinki. Banyak rekan guru yang sedang menyeruput kopi, membolak-balik surat kabar, dan bercakap-cakap santai satu dengan yang lainnya. Dan beberapa kali ketika ia melewati tempat itu, selalu mendengar mereka tertawa berbahak-bahak. Ia pun jadi mulai curiga dan beranggapan bahwa mereka semua malas. Para pendidik di sekolah dasar Eagle Mountain di Fort Worth, Texas, melaporkan suatu perubahan yang signifikan dalam diri siswa, yang mendapatkan 4 kali istirahat 15 menit setiap hari. Sebagai contoh, mereka menjadi lebih fokus dan mereka jarang mengeluh lagi. Seorang guru kelas 1 bahkan melihat bahwa siswanya berhenti mengunyah-ngunyah pensil. Guru manapun, setidaknya yang punya pengalaman mengajar 1 tahun penuh, agar tahu bahwa mengajar lebih seperti lari maraton daripada lari sprint. Nah, sebagai penutup, sebuah kalimat sederhana ini sangat mengena, yakni baik pendidik maupun peserta didik harus merasa bahagia dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Strategi paling penting dalam buku ini adalah sesuatu yang paling sederhana dan jangan lupa bahagia. Sekian ringkasan buku Mengajar Seperti Finlandia tersebut saya buat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.